Kalau waktu itu wakil wali kota belum berhasil, sekarang saya coba di wali kotanya. Iya. Jadi loh Mbak, 67% elektabilitas. Semuanya bergantung kepada kalau persiapan kita tidak boleh sombong ya bagi saya. Bagi saya tetap kami. Halo pemuda Indonesia, kembali lagi bersama saya Rijal Akbar Tanjung di podcast Rumah Pemuda. Podcastnya para pemuda. Salam pemuda, speed, smart, solid. Pada saat ini podcast Rumah Pemuda kedatangan seorang tamu yang spesial. Beliau berasal dari Semarang. Insya Allah akan menjadi calon wali kota Semarang. Amin. Beliau adalah Mbak Dina, nama lengkap beliau Hajah Claudina Ningrum. Gimana kabarnya Mbak? Baik, alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini, diberi kesempatan untuk hadir di sini di podcast Rumah Pemuda yang luar biasa. Terima kasih. Kapan nyampe Jakarta Mbak? Sampai Jakarta tadi pagi, alhamdulillah sudah aman di Jakarta dan langsung ke sini. Jujur ini kan pertemuan pertama kita Mbak. Siap. Rumah Pemuda ketemu sama Mbak Dina. Dan saya udah baca kurikulum vitae-nya Mbak. Luar biasa. Terima kasih. Jadi Mbak Dina ini beliau seorang pengusaha. Betul. Beliau penggiat UMKM, sering bantu-bantu teman-teman pemuda yang ada di Kota Semarang. Kota Semarang, umum di Jawa Tengah ya Mbak. Ya, siap. Keseharian Mbak di mana di Semarang? Saya tinggal di Semarang, kemudian usaha juga di Semarang, tepatnya di daerah Tembalang. Tembalang? Iya, betul. Dekat sama Undip. Oh, dekat Universitas Diponegoro. Siap. Dulu kuliahnya di Undip? Kebetulan saya kuliah di Malang. Oh, di Malang. UMM. Luar biasa. Besar di Malang, lahir Cuman di Malang. Malang melintang di Semarang. Iya. Malang melintangnya malah di Semarang. Semarang, betul. Karena suami orang Semarang atau gimana Mbak? Ya, alhamdulillah di Semarang. Iya, suami Keluarga orang di Semarang. Keluarga besar juga di Semarang. Iya, betul. Oh iya. Nah ngomong-ngomong soal niatan majunya nih Mbak. Betul, siap. Ini Semarang berapa sih ininya Mbak? Apa namanya? Jumlah populasinya berapa di Semarang? Kalau populasinya sekitar 1,6 juta. 1,6 juta jiwa kota Semarang. Betul, betul. Waduh. Besar banget Mbak ya, 1,6 juta. Dan ini pengalaman pertama bertarung di wali kota? Di wali kota baru pertama kali ini, tapi sebelumnya saya sudah pernah mengikuti juga, yaitu di tahun 2015 mencoba untuk di wakil wali kota. Cuman Tuhan belum memberikan ridhonya ya, jadi 2015? betul, 10 tahun lalu. Oh iya, udah pilkada langsung juga itu ya 2015 sudah ya? pilkada langsung. Tapi belum Mungkin belum ada di kertas suara. Betul. Jadi masih ikut meramaikan, ikut berpartisipasi di bakal calon wakil wali kota waktu itu. Sekarang juga wali kota apa wakil wali kota Mbaknya ini? Kalau waktu itu wakil wali kota belum berhasil, sekarang saya coba di wali kotanya. Iya, mudah-mudahan berhasil ya. Mungkin waktu itu, oh Dina jangan di wakil deh, sekarang di wali kota aja, siapa tahu berhasil gitu. Kan memang harus naik Mbak. Iya, kan? betul. 10 tahun masa tetap aja di wali wakil gitu kan. Jadi insya Allah, bismillah, saya maju untuk wali kota Semarang. Berarti sekarang sudah ber-KTA partai? Alhamdulillah untuk saat ini saya ber-KTA Gerindra. Oh Gerindra, ya pemenang ya, presiden ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan juga dapat rekom dari Gerindra. Yang pasti rekom Gerindra insya Allah ya. Dan mungkin yang lainnya mengikuti. Ya mudah-mudahan garis tangannya juga seperti Pak Prabowo. Amin. Ya kan terpilih. Waktu itu nggak terpilih. Pernah nggak terpilih, kemudian terpilih di ujungnya. Ya, mudah-mudahan sekarang Mbak juga begitu. Insya Allah, amin. Siap. Sekarang persiapannya udah berapa persen Mbak?
Alhamdulillah, kalau persiapan kita tidak boleh sombong ya bagi saya. Bagi saya tetap kami berharap di 90% kita udah siap insya Allah gitu. Tapi kalau menurut survei dan sebagainya itu kami alhamdulillah di 67% untuk survei yang kita lakukan, yang dilakukan oleh beberapa survei. Dan kalau untuk grassroots atau pergerakan, karena saya sudah di 10 tahun yang lalu memulainya, jadi sekarang tinggal menata ulang. Jadi semuanya alhamdulillah sudah siap semuanya. Dan 67%, maaf Mbak, 67% itu hasil survei. Elektabilitas apa Iya, popularitas? Elektabilitas dan popularitas. Oh, insya Allah. besar berarti. Jadi loh Mbak, 67% elektabilitas. Semuanya bergantung kepada Tuhan, Gusti Allah lah ya. Kalau menurut saya seperti itu. Kemungkinan berapa pasang? Insya Allah kalau menurut feeling sih 3 pasang ya. 3 pasang. Ya, 3 pasangan. 3 pasangan calon di Kota Semarang. Termasuk incumbent? Insya Allah ya, mudah-mudahan. Saya kurang tahu kalau itu karena proses yang belum terjadi di beberapa partai. Di Semarang saat ini masih belum ada rekomendasi yang turun untuk wali kotanya. Jadi kita wait and see semuanya. Di semua partai Semarang belum ada yang turun? Belum ada yang turun, betul. Oke. Masih ya saling menunggu. Gejolak, Semarang tuh luar biasa gejolaknya. Iya. Makanya semua ke Jakarta ini. Semuanya ke Jakarta termasuk saya. Dan alhamdulillah saya diberi kesempatan di sini nih, luar biasa sekali nih, luar biasa. Iya. Bisa singgah di Rumah Pemuda karena memang di Semarang pun saya sangat mensupport sekali kegiatan kepemudaan. Iya. Apapun itu, baik di seminar-seminar kepemudaan, seminar-seminar tentang entrepreneur pemuda, dan saya juga melakukan penelitian untuk Gen Z, milenial, dan banyak sekali hal-hal yang harus kita dorong untuk kepemudaan seperti itu. Kita memang dimention khusus sih soal Mbak, bahwa Mbak punya perhatian yang lebih terhadap teman-teman yang ada di Semarang, khususnya teman-teman pemuda. Jadi memang Rumah Pemuda ini memberikan kontribusi kepada teman-teman pemuda, ya, atau di atas sedikit usia pemuda, tapi punya kepedulian yang besar terhadap dunia kepemudaan. Baik. Kita sangat welcome di sini, Mbak. Ya, betul. Jadi orang-orang yang bisa menginspirasi teman-teman pemuda generasi sekarang ataupun generasi yang akan datang, insya Allah Rumah Pemuda akan memberikan ruang. Terima kasih. Teman-teman yang seperti itu. Iya, terima kasih. Karena emang bagi kami bagaimanapun mencerdaskan anak bangsa adalah modal kekuatan negara. Seperti itu. Jadi kita harus mendukung segala bentuk kegiatan yang baik ya, yang positif, segala kegiatan kepemudaan yang positif siap kita dukung dan kita support. Kemudian ini kita berandai-andai Mbak. Siap. Jika Allah misalkan menghendaki Mbak menjadi wali kota Semarang, orang nomor 1 di Semarang. Amin, insya Allah, amin. Coba kasih kita sedikit gambaran tentang bagaimana Mbak akan membangun pemuda yang ada di Semarang. Ya, sesuai tadi yang saya sampaikan, mencerdaskan anak bangsa adalah modal kekuatan negara. Dan saat ini banyak sekali pemuda-pemuda di Indonesia yang memang harus disalurkan segala bentuk bakatnya, kemudian kemampuannya, skillnya, dan lain sebagainya. Bagi kami setelah melakukan penelitian kemarin, Gen Z saat ini yang dikhawatirkan adalah tentang keadaan atau biaya hidup yang akan dia keluarkan. Karena bagaimanapun pemuda saat ini adalah tulang punggung dari keberadaan suatu bangsa. Jadi bagi saya, kepemudaan di Indonesia atau khususnya di Kota Semarang harus kita bersamai untuk hal-hal yang positif. Sebagai contoh, kita kelompokkan apa aja kegiatan pemuda yang bisa kita support, baik di bidang dari pemerintahannya maupun di bidang swasta. Ini sangat penting bagi kami. Jangan sampai ada pemuda yang pengangguran. Jangan sampai ada pemuda yang tidak tahu apa yang harus dilakukan di saat ini, seperti itu. Jadi bagi saya, apapun kegiatannya, termasuk entrepreneurship, kemudian pelatihan-pelatihan, kemudian jangan juga ada pemuda yang putus sekolah.
kan banyak sekali. Saat ini memang saya ingin tidak ada warga kota Semarang yang berijazah SD atau SMP. Jadi saya ingin semuanya minimal SMA. Jika ada yang putus sekolah, baik di lingkungan RT RW kita identifikasi, itu harus sekolah lagi sampai di tingkat SMA. Jadi pendidikan yang utama buat kami. Bagaimana tidak ada warga yang putus sekolah atau ijazah minimal di SMA ya, seperti itu. Dan bagaimana pemuda itu bisa terakomodir apa-apa yang menjadikan mereka lebih maju, lebih berkreatif, lebih tadi seperti contoh speed, smart, solid tadi. Gitu. Apapun kita siap mendukung dan membantu, mensupport seperti itu. Terus tagline-nya apa Mbak? Bagi saya Semarangnya semua. Semarang untuk semuanya. Semarang untuk semua. Iya, Semarang City for all. City for all. Kalau sekarang Semarang City for. Ya Pak, kan pasti biasanya kalau orang yang merebut kekuasaan pasti berbeda dengan yang kemarin. Sekarang yang Semarang hebat. Sekarang apa tagline-nya? Semarang hebat. Semarang hebat. Semarang hebat. Kemudian Semarang for all. Semarang untuk semuanya. Untuk semuanya. Ya, saya nggak ingin Semarang hanya untuk kelompok tertentu atau keluarga tertentu atau yang tertentu. Saya ingin Semarang untuk semuanya karena memang di kota Semarang itu kan urbanisasi ya, jadi semuanya ada, baik dari suku Jawa, Arab, Cina, heterogen semuanya itu heterogen lah. Jadi kita maunya Semarang untuk semuanya, tidak untuk satu pihak saja seperti itu. Inspiratif sebetulnya dengan Mbak Maju ini, karena saya yakin tidak banyak anak muda. Ya kan 47 tahun Mbak ya, kan masih muda lah. Muda plus ya. Muda. Muda plus. Di bawah 50 tahun itu bagi saya masih muda Mbak. Ya, karena saya masuk ke rumah pemuda, saya berjiwa muda nih sekarang nih. Harus berusaha muda nih. Masih muda, perempuan lagi. Terima kasih, insya Allah. Ya kan, ya luar biasa. Menginspirasi lah teman-teman pemuda, terutama teman-teman aktivis perempuan untuk bertarung di dunia politik. 3 calon yang Mbak bilang tadi, saya yakin cuma Mbak yang perempuan untuk wali kotanya. Insya Allah. Ya, benar apa tidak itu? Insya Allah. Insya Allah. Nah, ya mudah-mudahan kita berdoa, teman-teman pemuda seluruh Indonesia, jangan lupa doain Mbak Dina. Mohon doanya. Ya, mudah-mudahan Mbak Dina bisa menjadi seorang wali kota yang baik. Amin. Untuk Semarang, untuk semuanya, sehingga teman-teman di sana juga merasakan manfaat, merasakan dampak positif dari keberadaan Mbak Dina sebagai wali kota. Amin, siap. Di Semarang. Tapi jangan salah loh, Ketua KNPI-nya Jawa Tengah juga perempuan loh. Iya benar. Ya, jadi siapa tahu kita sudah bisa undang bersinergi. Beliau. Mbak Kasita pernah di sini. Mbak Kasita boleh nyapa? Kenapa? Boleh nyapa Mbak Kasita? Oh ya boleh. Iya. Beliau tokoh inspiratif juga di sini. Betul. Dan luar biasa beliau, luar biasa. Beliau terpilih 2 kali di DPD RI. Iya. Dan suara beliau cukup besar periode kedua. Betul. Dan beliau akui nomor ketiga. Peran kontribusi KNPI terhadap perolehan suara beliau, ya betul, itu luar biasa. Makanya mudah-mudahan Ketua KNPI-nya Jawa Tengah perempuan, Wali Kota Semarangnya perempuan, termasuk Mbak Dina ini ya. Gitu. Ya, Insya Allah, amin. Udah sowan juga berarti udah ketemu silaturahmi. Ketemu di apa namanya di poster-poster beliau nih. Poster beliau banyak kan di mana-mana, jadi halo Mbak Kasita, saya lewat sini aja nyamanya. Assalamualaikum dari sini. Soal program untuk teman-teman pemuda yang selama ini Mbak Dina lakukan itu apa aja? Bisa dicontohkan itu? Baik, selama ini selain kita ada seminar-seminar untuk para pemuda di Kota Semarang, kita juga mengadakan beberapa pelatihan-pelatihan gratis untuk warga Kota Semarang, khususnya pemuda, bagaimana dia ke depan, bagaimana dia menata untuk berwirausaha. Waktu itu memang kita sering melakukan itu.
Kemudian dengan pemuda-pemuda banyak sekali hal-hal yang perlu kita problem yang kita carikan solusinya. Contohnya memang pengangguran. Bagaimanapun angka pengangguran di Kota Semarang juga semakin lama semakin tinggi, semakin meningkat. Dan dari kata-kata pengangguran tadi kita dari Klak Group termasuk CSR perusahaan kami karena saya memang pengusaha, bagaimana teman-teman dari para pemuda ini membuka lapangan usaha sendiri. Ini tidak menutup kemungkinan saya juga memberikan modal kerja kepada mereka tanpa harus mengembalikan. Itu dari termasuk CSR dari perusahaan kami. Caranya bagaimana? Tidak banyak sebenarnya modal kerja yang harus kami berikan. Biasanya kadang kami berkunjung ke daerah-daerah yang ada pemuda-pemuda pengangguran di sana. Kemudian kita sampaikan apakah bisa dengan modal kecil uang ini tidak habis, modal ini tidak habis. Karena kan banyak pemuda yang kadang-kadang hanya pertama aja kita berikan modal kerja tapi kemudian tidak terkoordinasi dengan baik. Atau habislah ya modalnya seperti itu. Jadi teman-teman pemuda contohnya di pesisir di pinggir-pinggir kota Semarang kita beri contoh ini ya Rp100.000. Itu kok dibagi kota besar mungkin Rp100.000 sekali minum habis, sekali ke kafe habis. Cuman di tempat kami di kota Semarang ada yang dengan Rp100.000 mereka bisa berdaya. Contohnya Rp100.000 untuk model jualan jamu. Jualan jamu mereka istilahnya membeli bahan bakunya kunyit 5.000, jahe 9.000, kemudian lengkuas segala macam itu dibikin jamu dan itu bisa dipasarkan ke daerah-daerahnya di lingkungan sekitarnya, bahkan bisa juga dibikin kemasan dan itu bisa dipromosikan untuk UMKM seperti itu. Kemudian Rp100.000 bisa dipakai untuk popcorn ayam. Jadi mereka dengan Rp100.000, Rp30.000 untuk beli bahan baku kulit ayam, kemudian minyak goreng, nah, mereka goreng baik di kos-kosan. Biasanya para mahasiswa yang mengikuti seminar-seminar kami. Yeah. Jadi dengan Rp100.000 itu mereka bisa menciptakan lapangan kerja sendiri dan membantu orang tua untuk jajan sendiri seperti itu. Tidak hanya itu juga, ada juga yang dengan Rp100.000 mereka bikin kopi kan kita istilahnya kopi umum pun cukup dengan 1 sendok kopi, satu bungkus kopi dengan beberapa cangkir ya kan, beberapa seduhan itu, nah itu bisa menjadi luar biasa juga. Jadi Rp100.000 bisa Rp500.000, bisa jadi 1 juta, bisa jadi 1,5 juta, sampai kemudian di 2 juta dan sebagainya, itu dari Rp100.000. Itu berapa ininya itu Mbak? Berapa banyak itu anak muda yang melakoni itu, yang mau melakoni itu tuh? Kalau diidentifikasi sampai saat ini mungkin sudah banyak ya. Itu baik yang di Kota Semarang maupun mahasiswa yang bertempat tinggal atau yang menempuh jenjang pendidikan di Kota Semarang. Jadi tidak hanya di Kota Semarang aja. Gitu. Jadi mahasiswa itu baik di yang memang asli Semarang maupun yang untuk studinya di Semarang itu kita bantu seperti itu. Ya kurang lebih apa yang diinginkan sama Ketua Umum kami, Muhammad Riano Panjaitan, soal gagasan beliau soal aktivispreneur, sebetulnya Mbak lakukan itu. Terima kasih. Ya, siap. Kita cukup berbangga ya di Rumah Pemuda ada sosok wali kota yang mau peduli dengan kondisi yang dialami oleh teman-teman pemuda di Semarang. Siap, ya. Karena Ketum Riano sampaikan bahwa problem pemuda hari ini adalah salah satunya adalah soal kemandirian. Betul. Nah ini yang lagi coba digenjot sama Ketua Umum, bagaimana pemuda-pemuda Indonesia itu harus mandiri, mampu berdikari, gitu loh. Jadi kemampuan aktivis dengan kemampuan preneurship itu digabung sama Ketum menjadi pemuda yang mandiri, yang aktivispreneur tadi ya. Makanya ketika tadi saya masuk, saya tertarik dengan aktivispreneur tadi. Karena saya memang selama ini untuk entrepreneur, menciptakan entrepreneur baru dengan tidak bermodal mahal. Seperti itu. Termasuk ketika seminar-seminar itu adik-adik perempuan-perempuan, pemuda-pemuda perempuan, mereka membuat suatu karya atau craft atau handicraft. Nah itu gimana cara pemasarannya Mbak Dina seperti itu.
gampang, tidak harus punya toko, tidak harus punya uang besar. Anda memakai WhatsApp, Instagram, Twitter itu juga bisa menjadi ladang untuk kita memamerkan atau menjual produk-produk kita. Jadi bukan berarti entrepreneur itu high cost atau perlu modal yang tinggi, tapi tanpa modal pun bisa seperti itu. Jadi kita ya, kelemahan teman-teman aktivis ini kan soal link and match-nya itu. Jadi kalau ada misalkan negara hadir memfasilitasi teman-teman yang punya ide soal bisnis, ide soal entrepreneur, maka gerakan ini bisa berjalan. Betul, betul. Nah, jadi kalau Tuhan misalkan mengizinkan Mbak jadi wali kota, kemudian memprioritaskan juga bagaimana menciptakan entrepreneur muda baru. Betul, betul. Ya, kita meyakini bahwa Indonesia akan segera keluar dari persoalan-persoalan yang ada sekarang. Betul. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak memadai dan lain sebagainya. Betul dan itu sudah saya pernah alami ya. UMKM memang selama ini saya fasilitasi untuk pameran atau untuk menjual produknya di luar negeri. Itu atas biaya sendiri. Jadi tidak berhubungan dengan pemerintahan. Nah dari situ saya merasa bahwa harusnya saat ini pemerintah berkecimpung langsung. Kenapa? Karena saat ini para UMKM khususnya entrepreneur baru itu kesulitan untuk mengakses pemasaran, mengakses permodalan, mengakses meningkatkanlah UMKM-nya gitu kan. Jadi memang dibutuhkan kepala daerah atau khususnya wali kota, pemerintahan yang bersinergi dengan para UMKM dan para pemuda untuk menciptakan entrepreneur baru seperti itu. Mendobrak seperti aktivispreneur itu luar biasa buat saya. Itu sangat eye catching buat saya. Oh ya, saya dukung. Silakan nanti KNPI Kota Semarang, silakan kami siap memfasilitasi dan mensupport semua kegiatannya. Oke. Bagus buat teman-teman KNPI yang ada di Semarang, peluang ini harus ditangkap. Kan salah satu kelebihan aktivis adalah kemampuannya untuk negosiasi, berkolaborasi, membangun sinergi. Nah, mumpung ada calon wali kota yang sangat peduli dengan dunia kepemudaan, dengan masa depan teman-teman pemuda, ayo berkolaborasi, ayo bersinergi dengan Mbak Dina. Siap. Mudah-mudahan apa yang menjadi tujuan kita bersama dapat tercapai dengan baik. Amin. Ya, kita bersama-sama membangun Kota Semarang. Ya, Semarang untuk semua. Semuanya. Oke, mungkin bagian berikutnya soal gambaran umum Semarang tadi, Mbak. Siap. Bisa dijelaskan itu? Kalau kita ke Semarang, kita mau kemana nih, misalnya kan? Oke. Terus kalau kulinernya, Semarang apa kuliner yang enak-enaknya nih, Mbak? Semarang ya lumpia Semarang, tahu pong gitu ya, tahu pong. Apalagi ya Semarang ya? Kepala ikan manyung bukan Semarang. Tahu pong itu, tahu pong. Lumpia Semarang lumpia yang gitu paling terkenal lumpia lah ya. Bandeng preso, Bandeng Juana itu, Pati ya. Ya paling lumpia Semarang. Atau wisatanya kali ya kan. Kalau wisatanya kita kemana, Mbak? Lawang Sewu, Gereja Belenduk, Sambokong. Ya itu sih memang. Jadi untuk wisata Kota Semarang memang wisata kuno ya. Karena kita memang bersinergi dengan sejarah. Ya, karena kita bersinergi dengan Belanda, sister city dari Belanda. Makanya kita tidak bisa menambah fasilitas atau wisata-wisata baru di Kota Semarang. Kita hanya bisa yang ada itu warisan leluhur itu yang kita tingkatkan semuanya seperti itu. Lawang Sewu juga peninggalan sejarah, Sampokong peninggalan sejarah, Gereja Belenduk peninggalan sejarah. Jadi kalau untuk menciptakan wisata-wisata baru, tempat wisata memang di Semarang kita belum bisa. Agak susah ya. Betul. Jadi apa? Tapi di katakanlah pinggiran kota Semarang itu. Karena Semarang di tengah-tengah nih, jadi tengah-tengah. Jadi Jakarta, kalau menuju ke Surabaya pasti lewat Semarang. Dari Jakarta mau ke Jogja bisa lewat Semarang, bisa lewat jalan satunya cuman jauh. Makanya sebagai tempat transit mungkin yang bisa kita kenalkan wisata daerah yang ada seperti itu. Ya. Gitu.
Jadi sangat strategis sebetulnya strategis Semarang. karena punya pelabuhan, punya bandar udara, punya terminal yang memang harus. Hotel ada berapa banyak di Semarang? Nah, Kayaknya lebih nyaman di Semarang kayaknya. Hotel, nah itu tadi salah satunya. Nah, jadi kita jadi masuk ke visi misi saya nih jadinya. Bagi saya, bagaimana investasi padat karya itu harus saya terapkan di Kota Semarang. Kenapa? Karena saya ingin menyerap tenaga kerja. Investasi padat karya yang dimaksud yaitu membuka restoran baru, membuka hotel baru, membuka rumah sakit baru. Karena memang dengan investasi padat karya, warga Kota Semarang yang selama ini kurang mendapat penyaluran tentang pekerjaan bisa tersalurkan gitu. Jadi dengan membuka hotel atau investasi padat karya tadi bisa mendapatkan sumber-sumber baru untuk warga Kota Semarang seperti itu. Jadi memang sebagai tempat kota transit itu memang saya ingin membuka hotel baru. Pembukaan hotel baru itu luar biasa. Iya, karena kebutuhan kalau daerah yang strategis begitu, Mbak. Itu ya, hotel gitu kan, akomodasi di situ. Padat karya, investasi padat karya. Saya mengundang investor yang padat karya tapi untuk Kota Semarang. Oke, Mbak, kita sampai di penghujung podcast ini. Oke. Bagian terakhir yang saya minta dari Mbak adalah pesan-pesan Mbak buat teman-teman pemuda yang ada dimanapun ya di seluruh Indonesia, apa pesannya buat mereka? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk para pemuda yang ada di Indonesia, saya hanya berpesan satu, maju terus, pantang mundur, jangan lelah, tetap semangat. Bagaimanapun masa depan ada di tangan kita pemuda Indonesia. Oke. Gitu. Terima kasih Mbak. Terima kasih. Mudah-mudahan niatan Mbak untuk bertarung di dunia politik menjadi wali kota Semarang, mudah-mudahan dipermudah usahanya, dipermudah jalannya, dan Allah berikan buat Mbak menjadi wali kota Semarang. Amin. Terima kasih. Teman-teman pemuda semuanya, sampai di sinilah sesi kita dengan Mbak Dina, calon wali kota Semarang. Tetap semangat seperti pesan Mbak Dina. Salam pemuda, speed, smart, solid.